welcome to the house dari saya dan teman saya Bonucci. Bonucci adalah manusia tulang yang dengan setia mengikuti. Dan dia akan saya bawa ke Jakarta, ada conference di Jakarta, saya akan beserta dengan Bonucci juga. Dan kita masih ada di tema bulanan kita yaitu compassion. Compassion artinya bukan hanya kemurahan hati, compassion juga artinya adalah satu kelapangan. Compassion adalah generosity, satu hati yang mudah untuk memberi dan memberkati orang lain. Compassion adalah bukan hanya belas kasihan, kesian, tapi compassion juga memberikan kepada orang lain solusi dalam kehidupan, sehingga kita nggak hanya bicara kesian dari mulut, tetapi ada sesuatu yang baik yang bisa kita lakukan supaya ketika kita diberkati, kita jadi berkat buat orang banyak. Dan hari ini saya mau berbicara tentang the structure of compassion. Karena Tuhan ternyata tidak hanya dia menjanjikan yang namanya belas kasihan, tetapi dia itu terstruktur, kerjanya terpola, terpattern, sehingga pola-pola kerja Tuhan bisa kita lihat di dalam firman Tuhan. Pola-pola kerja Tuhan bisa kita lihat di sepanjang Alkitab. Pola-pola kerja itu melambangkan sifat dan karakternya Tuhan yang sering kali dia ulang supaya kita mengerti. Dan karena itu Wahyu juga berkata, apapun yang Roh katakan kepada jemaat, baiklah yang bertelinga, buka telinganya supaya dia mendengar apa yang Roh katakan kepada jemaat. Dan saya rasa itu penting supaya kita bisa mendengar di akhir zaman ini. Dan waktu beberapa minggu yang lalu kita mendengar bahwa Tuhan ketika dia mengangkat kita, dia membawa kita kepada suatu project, ketika dia cover kita, ketika dia menutupi kita, dia membawa kita kepada sebuah perjalanan, kepada sebuah journey. Dan hari ini saya mau lanjutkan di Yehezkiel pasal 37 ayat yang ke-5 dan sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk Anda semuanya. Dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah, kepada tulang-tulang ini aku akan memberi nafas hidup kepadamu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi, dikatakan memberi, Tuhan memberi. Dia adalah compassion God, dia bukan hanya Tuhan yang ngomong doang, tapi dia yang memberi. Segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita datang dari atas, kata firman Tuhan, kita diberi sama Tuhan. Katakan Tuhan memberi, 1, 2, 3. Dia yang memberi nafas hidup dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging. Jadi dia yang memberi, dia yang grow. Katakan dalam firman Tuhan bahwa ada yang menanam, ada yang menyiram, tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan, growth dalam dia. Dia yang memberi growth, dia yang memberikan pertumbuhan. Dan aku akan menutupi kamu. Dia bukan Tuhan yang mempermalukan kita, tapi dia Tuhan yang menutupi kita dari ketelanjangan kita. Dia menutupi kita dari segala kekurangan kita dengan darahnya sendiri. Dia gak mau expose segala hal yang buruk dalam kehidupan kita, tetapi dia pengen kita belajar. Bahkan di dalam hal yang buruk, di situ kita akan mengalami yang namanya kebaikan Tuhan. Ketika kita obey, ketika kita patuh sama dia. Dan dikatakan, memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat. Dikatakan di situ bahwa dia yang memberi, tapi nabi yang bernubuat. Dia yang memberi kehidupan, tetapi dia tidak mau bekerja apapun tanpa bermitra dengan Anda dan saya. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu dengan satu sama yang lain. Jadi ada lembah penuh dengan tulang, dan kemudian tulang-tulang itu bisa menyatu satu dengan yang lain, menimbulkan suara yang berisik luar biasa, such a noise dalam bahasa Inggrisnya. Dan kemudian suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Tuhan bisa tolong kita dari utara, selatan, timur, barat. Kita kadang-kadang nggak tahu Tuhan mau tolong kita dari mana. Tapi pertolongan dari Tuhan kadang-kadang dari tempat yang kita tidak duga sebelumnya. Karena itu jangan pernah remehkan orang yang ada di sebelah utaramu, selatan, timur, barat, kiri, kanan, depan, belakang. Karena Tuhan selalu pakai orang lain, manusia, untuk menghembuskan sesuatu yang baik di dalam kehidupan Anda dan saya. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. How can it be dari sebuah lembah yang penuh dengan tulang menjadi sebuah pasukan tentara yang sangat besar?
Dan dikatakan dalam firman Tuhan, tentara yang sangat besar ini dalam bahasa aslinya kalau saya Inggriskan artinya a display of a great army. Suatu display, sebuah pameran, suatu show, suatu parade yang Tuhan berikan supaya semuanya ini bisa membuat Tuhan itu bangga, membuat Tuhan itu senang, membuat Tuhan itu diagungkan. Jadi dari tulang belulang yang banyak akan ada satu display, pameran, showcase, di mana akan ada satu platform di mana orang bisa berdiri dan berkata, Tuhan pernah tolong saya, Tuhan pernah menyembuhkan saya, Tuhan pernah memulihkan saya. Dan saya berdoa ini terjadi di dalam kehidupan Anda dan saya. Dan saya mau bilang bahwa hari ini kalau Tuhan mengerjakan compassion, belas kasihan, dia melewati sebuah struktur, dia melewati sebuah keteraturan dalam kehidupannya. Dan hari ini saya nggak tahu keadaan Anda, mungkin ada satu kegelapan dalam kehidupan, mungkin ada satu chaos, kekacauan dalam kehidupanmu. Saya percaya kita harus ada di dalamnya dan kita harus mengucap syukur sama Tuhan dengan penuh harap sama Tuhan, karena segala kegelapan dan kekacauan merupakan prerequisite, merupakan syarat awal di mana God can move, Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan kita. Dan di Kejadian 1 dikatakan bahwa bumi belum berbentuk chaos, bumi dalam kegelapan, dan Roh Allah berjalan di atas permukaan air. Dan dikatakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi di mana ada chaos, di mana ada kegelapan, itu merupakan syarat utama bahwa Tuhan akan hadir dan dia akan memberikan pertolongan, dia akan memberikan kesembuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan bisa tolong dengan cara apa saja. Setiap dari kita tahu ada hujan biasanya air, dan Bandung kadang-kadang timbul hujan yang hail, es batu juga pernah turun di Bandung, kita tahu, ngerusakin mobil dan sebagainya. Dan itu merupakan hal yang tidak lazim lagi sekarang, banyak terjadi. Tetapi di dunia ini banyak juga kejadian yang aneh. Di Australia pernah hujan, bukannya hujan air, tetapi hujannya hujan ikan. Tiba-tiba turun hujannya ini ikan, di mana-mana ada ikan. Memang kota itu turun hujan, tapi selalu hujannya air, nggak pernah ikan. Tapi suatu hari itu turunnya ikan, banyak banget. Dan kalau misalnya itu di pinggir sungai yang besar, di pinggir laut, mungkin orang berkata, ya mungkin itu cipratan dari laut, mungkin ada gelombang yang tinggi, mungkin terbawa oleh angin yang besar. Tetapi di Australia, hal ini terjadi di sebuah kota namanya Lajamanu. Lajamanu ini adanya 500 mil dari pantai, atau kira-kira 800 kilometer dari pantai, sehingga nggak lazim bisa ada ikan yang tiba-tiba muncul di padang gurun seperti itu. Dan kemudian pada suatu kali orang melihat ada awan yang gelap, dan kemudian tiba-tiba cuaca menjadi sangat dingin, dan kemudian tiba-tiba ikan turun banyak banget. Dan kemudian orang seneng ngambilin ikan dari pinggir jalan, depan rumah, dari genteng ngambil ikan, dan selama 2 hari kota itu pesta ikan. Karena mereka jarang dapat seafood. Mereka makan, mereka goreng, mereka panggang ikan. Kemudian gak berhenti-berhenti, sehingga mulai hari kedua ikan-ikan itu di jalanan mulai busuk. Jadi nyampenya itu frozen, nyampenya itu beku. Dan kemudian ahli meteorologi berkata seringkali di laut itu terjadi tornado, sehingga ada angin puting beliung dan kemudian menghisap ikan. Mungkin ikan lagi nongkrong, lagi kongko di tempat yang salah. Dan mereka lagi kumpul, mereka mungkin lagi arisan, saya nggak tahu. Mereka pokoknya ngumpul dan kemudian tersedot oleh puting beliung, dibawa sampai stratosfer, langsung beku, gitu, langsung beku dia. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, dan kemudian dibawa oleh angin jauh sekali sampai ke pedalaman, dan kemudian di atas mulai dia mencair, dan kemudian dia turun sebagai hujan, dan kemudian ikan. Dan mereka mulai hari kedua mulai kumpulin ribuan ikan selama 7 hari ke depan. Karena mereka udah enek, mereka nggak bisa makan ikan lagi, mereka mulai bakarin semuanya selama 7 hari ke depan. Dan itu terjadi di Australia, di sebuah kota yang sangat terpencil. Dan inti dari cerita saya adalah kalau Tuhan mau berkati Anda di tempat manapun, kapanpun, Tuhan bisa berkati Anda. Nggak tahu dari mana asalnya, nggak tahu dari mana datangnya. Kalau Tuhan mau kerja, kalau Tuhan mau gawe, kalau Tuhan mau melawat, kapanpun bisa.
Baik Anda dalam padang belantara maupun dalam sesuatu tempat yang nggak enak, meskipun ada suatu tempat yang penuh dengan tulang, kalau Tuhan mau bekerja, itu semua bisa terjadi. Tetapi 99,9% Tuhan nggak mau bekerja tanpa bermitra dengan Anda dan saya. Tuhan selalu mau bekerja dengan melibatkan kita di dalam sebuah pekerjaan yang besar di dalam Tuhan. Kalau bagian depan kegedean harus ngomong sama sound di belakang kalau Anda terganggu di bagian depan. Karena bagian depan menurut saya sangat tinggi volumenya sehingga saya sendiri kalau ngomong harus menahan diri saya. Atau mungkin ini yang di depan ini dinyalain, saya nggak tahu. Dan di sini saudara saya mau kita semua menyadari bahwa Tuhan memang berkuasa untuk memberkati kehidupan kita, but God's sovereignty harus diimbangi dengan man's responsibility. Seringkali kita berdoa, Tuhan tolong. Ya Tuhan tuh sovereign, Tuhan tuh mampu, Tuhan tuh bisa, Tuhan tuh berkuasa, Dia tuh agung, penuh dengan rahmat, penuh dengan kedahsyatan Tuhan. Tetapi God's sovereignty harus diimbangi dengan man's responsibility. Anda dan saya punya tanggung jawab yang dari Tuhan. Katakan kiri kanan, bertanggung jawab. Katakan itu saudara. Sehingga tadi dikatakan memang betul Tuhan yang memberi kehidupan, Tuhan yang memberi daging, Tuhan yang memberi urat, Tuhan yang memberikan kulit. Tetapi itu tidak terjadi sebelum Nabi bernubuat sesuatu yang baik. Tergantung dari output apa yang keluar dari mulut Nabi itu. God's sovereignty and man's responsibility. Berapa hari yang lalu, saya menemani tim Summer Mission di Bali. Dan kita ada di sana pagi-pagi kita ke sekolah-sekolah ngomongin tentang no apologies. Gimana caranya untuk bisa hidup dalam takut akan Tuhan. Ribuan orang, anak-anak di SMP dan SMA di seluruh Bali kita pergi ngadain program yang namanya No Apologies. Dan kemudian di sore hari mulai ada KKR. Begitu banyak orang datang, kesembuhan terjadi, pelepasan terjadi dan sebagainya. Kemudian beberapa hari yang lalu kita nyampe di satu desa di Bali Utara dekat Gilimanuk. Kira-kira 45 menit dari Gilimanuk itu namanya Blimbing Sari. Blimbing Sari itu adalah sebuah desa Kristen di sana. Dan ketika saya masuk ke situ, kampungnya jalanannya kecil tapi aspal semua. Bagusnya luar biasa. Rumah mereka ngomongnya dusun, kampung, desa, tetapi semua rumah dari depan sampai belakang ukiran Bali, semuanya ukiran Bali. Pohon Kamboja sepanjang jalan warna-warni, bagusnya minta ampun. Ini kalau perumahan itu ada di Jakarta, maka harganya udah nggak tahu berapa, pasti tinggi sekali. Dan gue lihat, ini tempat bagus banget, tidak ada sampah sedikit pun di jalanan. Dan kemudian mereka berkata bahwa ini adalah desa Kristen. Orang Kristen ada di sini, dan saya melihat, wah luar biasa dahsyat. Dan saya tanya sejarahnya gimana, bisa ada orang Kristen. Dan dia bilang dulu waktu zaman Belanda, orang Kristen mulai banyak di Bali, supaya nggak ada konflik horizontal, maka orang Kristen dikumpulin di satu tempat. Yang pada saat itu gersang, gak ada apa-apa, jadi pemerintah Belanda bilang, nih kamu saya kasih tanah, saya kasih tempat untuk tinggal, bercocok tanam, ini kampung kalian, ini berapa, sekian ratus hektar dikasih untuk orang-orang Kristen bisa hidup di sana, untuk bisa tinggal di sana. Dan kemudian ketika mereka ada di sana, gak ada apa-apa, di sana adanya malaria, banyak sekali, sehingga mereka disuruh untuk pindah ke sana dan dilanjutkan di zaman presiden pertama, Soekarno mengirim mereka juga ke sana tahun 1947. Jadi kirim, kumpul semua di sebuah tempat, sebuah daerah, sebuah region yang namanya Blimbing Sari. Dan ketika mereka datang, Tuhan memberikan rahmatnya atau memberikan anugerahnya, ketemu air. Dan kemudian ketemu air, mereka bisa bercocok tanam, mereka bisa beternak di sana, mereka bisa tinggal di sana dengan sehat, mereka bisa tinggal di sana dengan baik, dan kemudian sekarang betul-betul menjadi tempat yang makmur luar biasa. Tapi saya percaya tempat itu enggak mendadak jadi makmur. Tempat itu menjadi makmur karena orang yang ada di dalamnya memilih untuk bermitra dengan Tuhan. Bermitra dengan segala hal yang Tuhan telah kasih sebagai modalnya, ada tanahnya, ada airnya. Tetapi mereka mengusahakan tempat itu menjadi sebuah tempat bukan hanya layak huni, tapi indah luar biasa. Dan kemudian di gereja itu di dalamnya ada relief, banyak sekali ukiran cerita Alkitab. Di dalamnya ada cerita tentang Yakub bergumul dengan malaikat. Di dalamnya ada cerita tentang Yesus yang kakinya dicuci oleh seorang perempuan dengan minyak narwastu. Ada semua di situ. Dan saya mendengar cerita bahwa ketika gereja itu dibangun, ada seorang pemahat yang belum Kristen, dan kemudian dia sampai di situ dikatakan, ini kamu tolong pahat. Pahat apa?
Pokoknya apapun yang kamu dapat inspirasi dari buku ini, Alkitab dikasih dia. Kamu baca buku ini, cerita yang kamu senang tolong kamu pahatkan di situ. Jadi nggak dikasih tahu suruh mahat apa. Pokoknya kamu baca, dan kemudian kamu pahat. Jadi sepanjang sekeliling gereja itu ada relief begitu banyak tentang kehidupan Yesus, kehidupan nabi-nabi. Dipahat semua. Dan begitu selesai dia pahat, dia kemudian berkata bahwa saya mau terima Yesus sebagai Tuhan setelah dia baca firman Tuhan. Dan saya percaya iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Dan itu terjadi, tetapi semua keberhasilan yang mereka ada sampai saat ini nggak terjadi ketika mereka tidak menyadari bahwa God's sovereignty harus ada yang namanya man's responsibility di dalam kehidupan kita semua. Dan kemudian muncul mulai tulang-tulang ini mulai bersatu satu dengan yang lain, dan saya rasa itu merupakan sesuatu yang nggak enak, karena ketika kita mau di-align sama Tuhan, ketika mau disambung sama Tuhan, kadang-kadang ada satu proses yang menyakitkan ketika itu terjadi. Kalau Anda misalnya pernah mengalami retak tulang, patah tulang, Anda baru tahu betapa pentingnya tulang untuk struktur kehidupan tubuh manusia. Dan kemudian kemarin di Bali juga ada cerita, Anda mungkin pernah dengar Ed Watson namanya, dia cerita ke semua yang datang bahwa ketika dia pulang beberapa tahun yang lalu ke Sumba, dia lagi main bola, dia ditendang kakinya sama orang dan patah, dan kemudian dia kakinya bentuknya V seperti itu karena dia kemudian nggak punya uang, nggak bisa ke Surabaya untuk operasi, dan kemudian kaki yang patah betisnya bentuknya V dipaksa dilempengin lagi, dilurusin lagi, dan krak begitu, dan kemudian wah sakitnya luar biasa, nggak punya uang, dan kemudian tiap hari harus diikat dengan bambu selama berbulan-bulan sampai akhirnya dia ada yang memberkati dia sehingga dia bisa pergi ke Surabaya dan kemudian dioperasi. Dan untuk kehidupan kita, kalau kita mau berjalan panjang, kalau kita mau berjalan jauh, maka harus ada keteraturan yang berani kita terima dari Tuhan. Seringkali banyak orang minta berkat sama Tuhan, tapi nggak mau hidupnya diatur sama Tuhan. Nggak mau hidupnya di-align, nggak mau hidupnya di-attach sama Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu bahwa kita menyembah God of order, kita menyembah Tuhan yang penuh dengan keteraturan. Dan Tuhan mau kita, karena dia rindu dan dia sayang sama kita, dia mengatur kehidupan kita sedemikian rupa, sehingga kita bisa berlari lebih jauh lagi, karena hidup kita didesain untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kalau kita nggak mau di-align semua susunan tubuh kita oleh dia, maka sulit bagi kita untuk bisa berjalan bersama dengan Tuhan, dan sulit bagi kita untuk bisa berjalan jauh mengikuti dia. Dan hari ini memang segala sesuatu yang sifatnya alignment itu nggak enak dalam kehidupan kita. Tetapi 1 Korintus 14 ayat 33 berkata bahwa God is not a God of disorder. Tuhan bukan Tuhan yang berantakan, Tuhan bukan Tuhan yang serampangan, Tuhan bukan Tuhan yang gampangan, Tuhan bukannya Tuhan yang acak-acakan, enggak. God is not, Tuhan bukan Tuhan yang disorder, yang segala sesuatunya itu tercerai-berai, tidak, but of peace. Jadi dalam kehidupan manusia kalau mau damai, siapa di sini dalam hidupnya mau damai, angkat tangan. Harus bersedia diatur dan diurus sama Tuhan. Harus bersedia diajar sama Tuhan. Kalau nggak bersedia diajar sama Tuhan, artinya kurang ajar, maka yang pergi adalah damai sejahtera dari hidupnya. Tetapi ketika orang mulai apply, mulai mau diatur, mulai mau disusun sama Tuhan, maka bukan hanya ada damai sejahtera dalam hidupnya, tapi dia bisa melangkah lebih jauh di dalam kehidupannya. Dan saya berdoa hari ini setiap dari kita semua dalam kehidupan kita sepanjang akhir tahun ini sampai semester 2 tahun ini bahkan seterusnya, hidup kita dalam keteraturan di dalam firman Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa otomatis karena kuasa Allah, tulang demi tulang ini menyatu. Saya punya sepupu dulu, dia kerja di PBB di UN bagian humanitarian, sekarang dia kerja di sebuah NGO, Yayasan untuk Kemanusiaan. Dia pernah ke Bosnia Herzegovina, dia pernah ke Kroasia, dia pernah ke Afghanistan, Pakistan, dan sekarang dia ada di Nepal. Dan kemudian saya message dia via Facebook, kamu pernah nemuin banyak tulang apa enggak bekas pembantaian? Dan banyak, di Bosnia mereka ketemu, di Kamboja mereka ketemu. Jadi di dunia ini bekas perang ini banyak sekali yang namanya Valley of Bones. Betul-betul di dalamnya tuh tulang tengkorak di mana-mana. Ketika kamu menemui itu, apa yang kamu lakukan? Yang kami lakukan setelah kami foto dan sebagainya adalah kami ambil tulang-tulangnya. Dan saya bilang, apakah langsung bisa kesusun tulangnya sehingga kamu bisa deteksi nanti DNA dan sebagainya? Nggak bisa. Dia bilang nggak bisa, kita harus
Kumpulin semuanya dan kemudian kita harus melakukan yang namanya labeling. Kita labeling tulang itu. Sehingga ini tulang apa? Sternum kah, humerus kah, radius kah? Jadi apa tulang-tulangnya dia catat semuanya dan kemudian dia kasih kode. Setelah itu baru bisa direkatkan satu-satu. Oh, jadi nggak ada yang otomatis? Enggak. Itu merupakan butuh labeling untuk tulang-tulang ini. Bisa nggak? Karena tulang itu mungkin terpecah, tulangnya berantakan, bisa salah. Oh, bisa saja salah labeling. Dan kalau salah labeling maka butuh waktu lebih lama lagi untuk bisa menyusun semuanya menjadi satu skeletal yang utuh. Oh, begitu. Dan seringkali dalam kehidupan kita, saya berpikir bahwa untung banget Tuhan yang kita sembah, sungguh kita diberkati. Tuhan yang kita sembah tidak perlu memberikan label apapun dalam kehidupan kita. Dan otomatis dalam kehidupan kita, kalau ketika kita mau bekerja sama dengan Dia, maka terjadi penyatuan dan kesatuan dalam kehidupan Anda dan saya. Tuhan nggak suka memberikan label dalam kehidupan kita. Dan untuk itu, jangan sampai kita mau menerima label, apalagi label yang salah dari orang yang mencaci kita waktu kita kecil. Jangan mau kita juga memberikan label dalam kehidupan orang lain. Karena label yang salah itu akan berakibat fatal di dalam kehidupan manusia. Tahukah Anda kalau sekarang Anda jalan-jalan naik kapal terbang dan Anda nggak mau bawa koper yang besar dan nggak boleh bawa koper masuk, Anda harus masukin koper Anda ke luggage. Anda harus check in koper Anda supaya nanti dia bawa di bagasi kapal yang besar. Jadi koper Anda masuk dan kemudian Anda dapat dikasih label, Anda dapat resinya, Anda dapat kartu kecil di mana nanti Anda bisa klaim ketika Anda mendarat, tiba Anda bisa ambil koper itu kembali sesuai dengan label yang ada. Dan apakah Anda tahu bahwa dari 1.000 penumpang pasti ada 6 yang barangnya tertukar, hilang atau rusak. Jadi kalau Anda misalnya mendarat, semua dapat barang utuh, itu semua adalah anugerah dan rahmat dari Tuhan. Karena ternyata 6 dari 1.000 orang penumpang mengalami kekecewaan, entah barangnya tertukar, hilang atau rusak ketika penerbangan terjadi. Dan itu umum, ada ratusan juta tas di dunia ini yang nggak diklaim bahkan pada saat ini. Dan ada satu orang kakek, dia pergi satu hari, dia tinggal di Honolulu di Hawaii. Dia dari Honolulu pergi ke satu pulau namanya Kauai. Dan kemudian dia beli kapal, dia masukin tasnya, kopernya, masukin ke dalam bagasi. Dan di dalam tas bagasi itu, di dalam tas koper itu ada barang yang berharga buat dia. Ada foto mendiang istrinya, sudah meninggal. Dan di situ dia selotepin cincin kawin yang biasa dipakai sama istrinya. Dia mengasihi istrinya dengan luar biasa. Kemanapun dia pergi selalu bawa foto mendiang istrinya dan cincin kawin. Dia tempel. Dan dia taruh di bagasi karena ya dia nggak bawa kemana-mana dengan tangan dia. Dan kemudian dia seharusnya terbang dari Honolulu ke Kauai. Dan kemudian entah kenapa labelnya salah, nggak dikirim koper itu ke Kauai, tapi mendaratnya di Kuwait City. Kopernya mendarat di Kuwait, di Jazirah Arabia. Dan kemudian mendarat di situ, dia mulai telepon dan kemudian setelah 24 jam dia bilang ketemu, kamu punya koper ada di Kuwait. Aduh, saya cuma di Kauai berapa hari, tolong dong kirimnya ke Honolulu aja. Oke, baik. Kami udah ilangin salah kirim koper kamu, kami akan kirim balik ke Honolulu. Dikirim dari Kuwait, mereka salah lagi labelin, dikirimnya ke Honiksvik, Norwegia. Bukan Honolulu, ke Honiksvik. Dan mendarat di Honiksvik bukan di bagian lost and found, bagian kehilangan, benar-benar diturunin di dalam belt tempat orang bisa ambil. Ada seorang bapak-bapak kira itu koper dia. Di Honiksvik, Norwegia, koper itu diambil sama orang. Dibawa masuk mobil, orang ini nyetir. 10 hari kemudian dia baru sadar itu bukan koper dia. Ketika mungkin dia memerlukan baju yang fresh, dia mulai cari-cari di koper dan kemudian, ini bukan koper saya. Dan dia 10 hari kemudian dia sudah ada di sebuah tempat namanya Odense di Denmark. Dia sudah di situ. Dan untungnya di koper itu ada stiker kecil, ada nama dan nomor telepon. Sehingga dia telepon, "Hei, saya nih ada koper kamu nih, mau diapain? Aduh, saya kira sudah hilang. Kamu tolong hubungi airline." Airline bilang, "Saya udah bayar via asuransi, saya nggak mau tahu lagi koper itu, pokoknya kami anggap sudah hilang. Kamu atur aja sendiri. Tolong kirim ke Honolulu, tolong." Dan kemudian dia cari FedEx, DHL, mungkin ternyata untuk ngirim barang dari Odense Denmark ke Honolulu mahal sekali, hampir $1.000. Dia bilang, "Aduh jangan, lewat laut saja."
Oh saya berapa hari lagi baru nyampe ke Hamburg, di Jerman, itu ada pelabuhannya. Mungkin saya bisa kirim, oke saya tunggulah. Berapa hari kemudian, 2 minggu dia nyampe di Hamburg, dan kemudian dia ke pelabuhan, dia bilang saya mau kirim barang ini ke Honolulu. Oh masih mahal lewat laut ke Los Angeles aja. Oke ke Los Angeles. Yang paling murah aja pokoknya kirim. Oke, yang paling murah itu 6 bulan nyampe Los Angeles. Oke lah 6 bulan. Jadi tas itu dibawa dari Hamburg dengan biaya yang paling murah lewat laut, 6 bulan kemudian sampai Los Angeles. Dan di Los Angeles sepupunya ambil. Udahlah saya ambil lah ini. Saya ambil. Saya bawa sendiri ke Honolulu lah. Sekalian saya pengen liburan. Kamu gak usah pusing, saya akan bawakan. Dan kemudian dia bawa kopernya. Dan karena kopernya gede. Dia masukin ke bagasi. Pas dia masukin bagasi jurusan Honolulu. Salah lagi labelnya. Horta Portugal dapatnya. Sehingga tas itu dari LA. Dari Los Angeles pergi ke Horta Portugal. Dan kemudian mereka telepon lagi, frustrated banget. Akhirnya nyampe juga ke Honolulu. Dan dia dapatkan bagasinya setelah 1 tahun 10 hari. Dia baru dapat lagi. Saya nggak tahu dalam hidup Anda apakah orang pernah taruh label dalam hidupmu. Atau engkau pernah taruh label dalam hidupmu sendiri. Aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku pecundang, aku orang yang kalah. Aku nggak pintar, aku nggak qualified. Aku nggak mampu terus naik, aku nggak bisa belajar, aku bodoh, aku bebal. Dan hari itu saya katakan bahwa segala label itu bukan dari Tuhan. Dan segala label itu, kalau label yang salah akan membawa kita ke tempat yang berbeda. Ke tempat di mana Tuhan nggak mau kita pergi. Tapi hari ini saya mau katakan bahwa untuk Tuhan menyusun kehidupan Anda, Dia tidak perlu label apapun. Karena label yang utama adalah darah Kristus dalam kehidupan Anda dan saya. Dia nggak perlu label apapun dan untuk membenahi kehidupan Anda dan herannya, sayangnya, orang yang hidupnya penuh dengan label pasti mudah kasih label dalam kehidupan orang lain. Saya mau katakan, Anda nggak bisa jadi orang yang murah hati kalau sebelum nolong orang, kalau sebelum ngomong sama orang, udah terlebih dahulu kasih label sama orang. Percuma lah ngomong sama dia hopeless. Percuma dia mah nggak bakal tobat. Percuma dia gak akan berubah. Percuma dia mah gak bakal pinter-pinter. Percuma dia mau di situ aja. Gak bakal bisa apa-apa. Jangan pernah taruh label dalam kehidupan orang. Karena Tuhan gak pernah taruh label yang buruk dalam kehidupan Anda dan saya. Dan kalau kita mau jadi orang yang compassionate, maka kita harus belajar. Kita harus belajar bahwa Tuhan menaruh satu label dalam kehidupan kita. Dan Tuhan katakan sejak dari awalnya, you are not a problem. You are the provision. Engkau bukan bagian dari masalah. Engkau bisa menjadi solusi bagi masalah orang lain. Jadi jangan selalu bilang bahwa Tuhan aku punya banyak masalah, Tuhan aku punya banyak masalah. Segala hal yang ada dalam kehidupan kita, kalau kita izinkan align bersama dengan Tuhan, katakan kiri kanan, you are not a problem. Katakan itu saudara, you are not a problem. You are not a problem. Tetapi Anda dan saya bisa jadi solusi dalam kehidupan orang banyak. Anda dan saya bisa jadi provisi dalam kehidupan orang banyak untuk Anda dan saya. Saya beberapa minggu yang lalu mengunjungi Pastor Hana Kristanto. Pastor Hana di Singapura. Dia salah satu tim apostolik dari IFJF Global. Yang selama ini mengurus doa dan syafaat dan sebagainya. Dan dia dalam keadaan sakit. Dia terdeteksi kena kanker ovarium. Stadium tinggi. Dan dia udah kemoterapi. Ketika saya datang dia baru kemoterapi yang kedua. Dia baru kemoterapi yang kedua. Dan kemudian saya mendengar ceritanya bahwa setelah kemoterapi yang pertama, gak lama kemudian hari Minggu ketika dia mandi, dia ngeliat rambutnya rontok semua ke bawah dan dia nangis di situ. Karena saya yakin untuk sebagian besar wanita itu sangat-sangat penting dan dijaga dan dirawat selama ini. Saya bisa mengerti akan hal itu. Dan kemudian satu keluarga tentu saya support, tentu saja mendukung. Sehingga ketika saya mengunjungi mereka, satu keluarga ingin barengan dengan mamahnya, satu keluarga pengen mendukung secara moral. Sehingga suami, anak perempuan, anak laki, mantu perempuan, botakin kepalanya semua, betul-betul gundul semuanya. Sehingga mereka pengen menunjukkan bahwa I'm with you, saya ada bersama dengan engkau, secara emosi, secara support dan sebagainya. Sehingga waktu saya datang saya tanya, Jess kamu di mana? Saya lihat Kosem kok, saya kok nggak lihat kamu? Kamu di mana? Ini saya lihat Kosem, saya nggak lihat siapa-siapa, saya cuma lihat Upin-Ipin banyak banget. Di mana? Kalian pada di mana? Ini kita. Ya ampun Jess pada botak semua. Dan kemudian saya datang, maksud saya datang adalah ingin mendoakan untuk support, mendukung secara moral, mendukung secara emosional untuk supaya Pastor Hana tahu ada yang berdoa bersama dengan dia.
Tapi di waktu saya ngobrol dengan dia, bukannya saya menguatkan dia, dia yang menguatkan saya. Dia katakan, pastor saya nggak pernah tanya Tuhan kenapa ada penyakit ini. Saya cuman bilang sama Tuhan, setelah ini apa Tuhan, apa yang mau engkau lakukan supaya saya perbuat bagi engkau. Saya nggak pernah tanya kapan sembuh, saya nggak pernah tanya mengapa saya nggak pernah klaim sesuatu yang aneh-aneh. Tetapi saya tahu bahwa kesembuhan adalah milik saya dan hidup saya ada di dalam Tuhan dan di dalam Tuhan saya aman. Dia ngomong begitu dan dia menguatkan saya, bukannya saya menguatkan dia, dia menguatkan saya. Dan kemudian tiba saya tahu dia harus istirahat, saya berdoa, Pastor Hana, keluarga kita doa yuk gitu. Saya doa dan setelah saya doa, gantian keluarga mendoakan saya. Tuhan terima kasih untuk Pastor Semi, biar dia terus naik dan tidak turun jadi kewal. Biar dia terus dipimpin dalam keluarganya, dalam pelayanannya, dalam apapun yang perlunya. Bukannya saya yang memberkati dia memberkati saya. Saya pikir orang Kristen tuh kayak gitu. Selama Jesus inside, katakan Jesus inside. Mau keadaan kayak gimana pun, you are not a problem, you are the solution bagi orang banyak dalam kehidupan kita semuanya. Saya keluar dari tempat itu, saya nangis, bukan saya nangis karena kesian. Saya nangis karena saya punya semangat hidup yang luar biasa habis didoain sama orang yang kanker ovarium stadium 4. Saya merasa semangat sekali kehidupan saya. Karena orang Kristen di tengah kemoterapi sekalipun can speak life to other people. I don't know about your life. Tapi kalau kehidupan Anda lebih baik dari kasus tadi, you better speak life. Benar-benar harus speak life. Bicara kehidupan. Karena you are not a problem, you are part of the solution. Dan kemudian dikatakan otot dan urat mulai tumbuh. Dan dalam bahasa Inggris dikatakan muscle, otot dan urat mulai tumbuh. Bonucci ini gak jadi begini lagi. Dan kemudian dia mulai tumbuh otot. Dan kemudian ada kulitnya dan sebagainya. Tuhan gak mau mempermalukan kita. Tuhan ingin mengangkat kita untuk jadi terus naik dan tidak turun. Dia memperlengkapi kita. Dan otot-otot mulai kuat. Dan saya rasa betul setelah kita hidupnya mau di-align sama Tuhan, our faith muscle, otot iman kita pun harus diperkuat. Dengan jalan bersama. Dengan Yesus setiap hari. Dengan penuh kepatuhan. Dan kita setia pada perkara yang kecil. Saya mau ceritakan ada seorang wanita namanya Wilma Rudolph. Dia menang Olimpiade lari, menang emas 3 di Olimpiade Roma 1960. Dan dia merupakan wanita pertama yang menang emas begitu banyak di Olimpiade. Dan Anda harus tahu bahwa Wilma Rudolph gak lahir sebagai seorang yang sehat. Tapi Wilma Rudolph lahir dengan pneumonia, dengan begitu banyak sakit penyakit. Dan akhirnya pada umur 2 dia kena polio. Sehingga waktu umur 2 kaki kiri dia ini ngadepnya ke belakang. Jadi kalau dia jalan kakinya ke belakang. Dan kemudian sejak umur 2 sampai umur 9 dia harus pakai besi yang membawa kaki dia makin lama makin ke depan. Jadi setiap kali di shift berapa bulan sekali mereka geser. Sakitnya luar biasa. Sampai umur 9 akhirnya dia bisa berdiri dengan tegak. Dan dia mulai belajar berjalan dengan baik umur 9. Umur 13 dia mau coba masuk tim basket di sekolahnya, gak diterima. Dia latihan semua otot-otot kakinya dia latih. Umur 14 dia masuk tim basket wanita sekolah dia. Umur 15 dia bisa berlari lebih cepat daripada semua pelari laki-laki di sekolah dia. Umur 15. Umur 16 dia bisa lari lebih cepat daripada semua laki-laki di negara bagian dia Tennessee. Dan kemudian akhirnya dia dikirim ke Olimpiade 1956 dapat 1 perunggu. Tahun dia kemudian latihan terus, tahun 1960 dia menang 3 medali emas. Dan seketika itu juga dia jadi pahlawan, bukan hanya untuk negara bagian dia, tapi secara nasional dia menjadi pahlawan. Dan kemudian dia pulang kembali, reporter tanya sama dia, Wilma, kamu kan lahir dalam keadaan demikian, kok kamu mau terus belajar lari? Kamu bukannya udah syukur bisa jalan, kenapa kamu ngotot, pengen lari? Kamu latihan lebih keras dibanding ribuan orang lain. Dan kamu kemudian menang. Kenapa kamu pengen lari begitu? Kenapa kamu punya suatu tekad yang kuat sehingga otot-ototmu menjadi kuat luar biasa yang tadinya lemah, tadinya gak ada daya. Dan kemudian Wilma Rudolph dia mikir sebentar, dia lihat ke atas. Dan kemudian dia jawab, karena dia bilang, dokter bilang, saya gak akan bisa jalan. Mama bilang, saya pasti bisa jalan. Tuhan bilang, kalau saya mau, saya bisa lari. Saya percaya Tuhan dan mama saya, karena itu saya ada di sini. Dia ngomong begitu, saudara. Whose report? Laporan siapa yang Anda percaya? Laporan siapa? Label apa yang kau izinkan ada dalam kehidupanmu?
Dan hari ini saya berdoa setiap dari kita, sebelum kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, sebelum kita mempunyai heart of compassion, terlebih dahulu kita harus mau dilatih otot-otot kita sama Tuhan, sehingga kita sungguh jadi berkat. Dan kemudian Tuhan katakan, aku bangga sama orang yang kooperatif sama aku. Aku bangga sama orang yang mau dalam hidupnya punya keteraturan bersama dengan aku. Aku bangga untuk orang-orang yang mau melatih ototnya. Aku bangga dan aku jadikan dia sebagai pameran. Aku jadikan dia sebagai suatu display. Aku mau mengarak-ngarak dia supaya semua orang tahu bahwa aku adalah Tuhan. Firman Tuhan ngomong begitu. Dan Tuhan mau supaya Anda dan saya suatu hari nanti setiap dari Anda akan jadi display. Dan setiap anak-anak Anda akan jadi display. Bukan supaya kita bisa gagah-gagahan, gaya-gayaan, supaya kita bisa sombong. Tapi supaya Tuhan dapat kemuliaan lewat kehidupan Anda dan saya. Dan Tuhan bilang bahwa aku mau jadikan kau sebagai pameran, a display for the whole world. Seluruh dunia bisa ngelihat bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita semuanya. Aku pengen jadikan engkau. Aku akan menjadikan platform pulpit. Karena itu anak Tuhan yang hidup dalam Tuhan, setiap pada perkara kecil, nyantai aja. Katakan kiri kanan, nyantai aja. Jangan sibuk cari perkenanan orang. Jangan sibuk cari like-nya orang. Jangan sibuk cari pujiannya orang. Karena Anda tahu bahwa Tuhan pada waktunya yang terbaik akan memberikan platform supaya Anda bisa berbicara kepada banyak orang. Stop looking for platform. The platform will look for you. Platform akan mencari Anda. Karena sesungguhnya yang dari Tuhan tidak perlu dikejar. Yang dari Tuhan, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku. Siapa di sini mau diikuti oleh kebajikan dan kemurahan? Siapa di sini mau di stalking sama kebajikan dan kemurahan? Saya mau sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau berdoa di akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Hari ini. Siapa yang mau berjalan jauh bersama dengan Tuhan? Angkat tangan Anda. Yang mau berjalan jauh. Yang pertama saya mau berdoa, harus ada order, keteraturan. Siapa yang berkata, Tuhan aku mau berjalan jauh, tapi aku tahu ada struktur, ada order, ada keteraturan yang dari Tuhan. Kalau itu Anda angkat tangan. Pasti ada harga yang harus dibayar. Kadang-kadang order, keteraturan tuh gak enak. Teman saya di bidang finance, masa yang gak enak bukannya lagi gak ada klien. Masa yang gak enak ketika dia di audit, ketika di struktur. Betul-betul yang gak benar harus di align, yang gak benar harus dibenerin lagi. Itu gak enak. Apa hal dalam hidupmu yang kau relakan, Tuhan ini gak benar tapi saya mau. Tuhan bantu saya melangkah bersama dengan Tuhan. Saya pengen hidup benar di dalam Tuhan. Dan hari ini siapa di sini mau berkata, Tuhan aku mau memperkuat otot. Aku mau memperkuat ototku ya Bapak, supaya semua label-label yang dari musuh ini lepas. Dan Anda stop untuk kasih label untuk penderitaanmu. Karena kalau orang udah biasa dalam hidupnya kasih label, pasti kerjanya nyalain orang. Karena dia merasa bahwa itu bagian dari dia, bagian dari pribadi dia. Hari ini lepaskan segala label dan belenggu yang bukan dari Tuhan, biar dipatahkan di dalam nama Yesus. Engkau bukan pecundang, engkau bukan loser, engkau adalah winner, engkau adalah champion di hadapan Tuhan. Jangan suka kasih label ke orang lain. Dan hari ini engkau mau memperkuat. Kalau itu Anda angkat tangan Anda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan. Engkau Allah yang baik, memampukan kami. Biar jemaat Tuhan tempat ini ya Tuhan, saat ini Roh Kudus dihembuskan satu iman yang timbul dari pendengaran akan firman Allah. I speak life over your people in the name of Jesus. Segala sesuatu yang kering, segala sesuatu yang tulang, segala sesuatu yang tadinya dalam kegelapan, chaos, I speak life, kehidupan terjadi dalam nama Yesus. Dalam kehidupan keluarga, suami istri yang kering terjadi kehidupan. Kehidupan orang tua dan anak yang kering terjadi kehidupan. Dalam usaha pekerjaan yang kering terjadi kehidupan. I speak life. Mari ya Tuhan, I speak order, keteraturan terjadi ya Bapa. Aku berdoa Tuhan untuk jiwa-jiwa tempat ini, orang-orang yang mau melatih iman mereka, sehingga sungguh mereka akan terus naik dan tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, Amen. Happy Sunday Church.